akan memperkenalkan diri. Nama saya Lydia. Nama aslinya ya, sebelum dibaptis, nama saya Sumiati. Saya dari keluarga bapak ada keturunan Jawa, mama asli Banten, Rangkas Bitung, ya Lebak. Kita dibesarkan di awalnya saya memberikan kesaksian bahwa keluarga kami tidak ada satupun yang Kristen, bahkan tidak terpikir oleh saya tuh, karena memang di sana tuh tidak ada ya, tahu Baduy tidak, Baduy dalam Baduy luar itu di kampungku, jadi sama sekali tuh yang namanya Tuhan Yesus itu atau Kristen itu nggak ada lah, di otak tuh nggak ada ya, di benak tuh nggak ada, dan tetangga pun nggak punya gitu orang Kristen tuh, pokoknya jauh-jauh lah dari Kristen tuh nggak ada ya. Sholat nih ceritanya, pas saya sholat saya nanya lagi, ya Allah, bener nggak ini masalahnya ini, kalau misalnya nenek moyang saya Buddha pasti saya Buddha, nenek moyang saya Hindu pasti saya Hindu, nenek moyang saya Kristen, kayaknya Kristen nggak disebut ya karena nggak ada di otak, nggak ada kepikiran kayak begitu. Gebrak meja. Nenek moyang saya Kristen, kayaknya Kristen nggak disebut ya karena nggak ada di otak, nggak ada kepikiran kayak begitu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Lu kesuntur. Aku mau sholat, mau bener-bener mau zikir, aku mau memohon sama engkau tuh, mau ditunjukkan lah apa kayak gitu, surga kah apakah gitu kan. Akhirnya udah doa, udah sholat nih, udah doa, udah tasbih kan kita punya tuh, udah pulau udah macem-macem, udah 100 kali, udah putaran, udah banyak. Kita berdoa begini, benakku begini, mungkin pas kita melek mata tuh ada surga kah, ada apa gitu, ternyata tembok depannya, nggak bisa. Itu tembok. Kita berdoa begini, benakku begini, mungkin pas kita melek mata tuh ada Gimana kabar kalian semuanya coy? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Siapin kopi atau apapun itu buat tontonin video ini sampai beres. Jangan lupa like, share. Yuk langsung saja ke videonya. Let's go. Sorry, hampir mirip soalnya. Yang satu Suniti, yang satu Sumiati. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah si Mami Sumiati. Mereka sama-sama ongok rayanya. Kembali ke topik, kita masuk ke si Mami Sumiati. Pantas saja Mami Sumiati ini pas ngaji itu saya biasalah kabur-kaburan, karena saya berpikir tuh apa sih, nggak ngerti gitu, maksudnya harus maaf ya, nggak ini. Kalau saya bilang sama mama, kenapa sih kalau sholat tuh harus wudhu gitu, terus kenapa kalau pipis atau buang angin gitu kita harus balik lagi wudhu, kenapa mak? Dimarahin gitu. Masalah udah dari logika tuh udah kayak nggak masuk akal gitu dulu ya waktu kecil. katanya sering kabur-kaburan ketika disuruh ngaji. Nah, ketika masih kecil dan saking kritisnya, si Mami sering mempertanyakan sesuatu yang halu-halu. Nah, dari perenungan saya kalau sendiri itu suka bengong gini kalau kecil ya, waktu kecil. Kalau ini nggak ada bumi ini apa gitu, ini apa, dunia ini jadi apa gitu, terus Allah itu yang nyiptain siapa sih gitu, Allah itu berbentuk apa, Allah itu bagaimana sih gitu. Jadi udah kritis memang dari kecil tuh, mau tahu tuh hal-hal kayak gitu. Jarang ya perasaan tuh anak kecil punya pemikiran kayak gitu, kayaknya jarang banget gitu. Sombong amat. Lawang disuruh ngaji aja suka kabur-kaburan, gimana bisa disebut kritis? Jadi wajar saja kekritisannya itu ibarat Tai kucing. rasa coklat. Kemudian nampak kebohongannya tanpa sadar. Pernyataan di awal yang dia katakan gak terbesit sedikit pun tentang kekristenan, keceplosan dia
Dasar dari sejak kecil sudah pintar berbohong. Bahkan sudah segede gaban pun melakukan kesaksian rohani kekristenan masih saja bohong. Terlihat Oten banget, sejak dari kecil imajinasinya setinggi langit, ingin lihat surga dan hasilnya dapet tuh tembok. Noh, makan tuh tembok. Mak Sumiati, kalau mau berhalu ria itu mbok yang mikir dikit. Oke lah sobat, mari simak imajinasi Mami Sumiati. Pas kita pulang sekolah, masih SD ya, pulang sekolah sorenya kita ke sekolah madrasah. Nah, saya masih ingat pas sholat madrasah itu kan dikasih tahu tuh. Pas sholat madrasah itu kan dikasih tahu tuh. Lu block on. Nabi ini. Pas Nabi Isa, nggak tahu kenapa tuh saya pengen nanya kenapa dia mukjizatnya kayak bikin burung dari tanah. Kalau di ajaran kita dulu mukjizatnya itu bikin burung jadi dari tanah, terus intinya itu menghidupkan gitu, menghidupkan yang mati lah gitu. Terus saya di dalam hati bilang begini, bukannya yang punya nyawa itu hanya Tuhan gitu, maksudnya Allah, kok bisa Nabi Isa menghidupkan, maksudnya yang mati jadi hidup gitu, kok bisa gitu. Nah dari situ saya bertanya masalah Imam Mahdi, juga saya bertanya ya seperti biasa dimarahin, nggak boleh, pokoknya di luar jangkauan kita ini nggak boleh ditanya-tanya kayak gitu-gitu. Udah kamu tuh belajar aja gitu, sholat aja, ngaji aja, nggak usah nanya-nanya yang kayak gitu gitu. Ya udah, kenapa sih kok dimarahin gitu? Mau nanya yang kayak gitu-gitu, kenapa mereka tuh marah gitu, kayak nggak suka gitu. Gurunya sudah mendidik dan mengarahkan si Mami yang masih kecil supaya belajar sesuatu yang dipahami dulu. Udah bener tuh gurunya, karena otak pula. Maksud saya kemampuan daya pikir si Mami saat kecil itu belum mampu menerima pendidikan yang tinggi. Tapi saya rasa kalau anak-anak yang asli dari Islam, insya Allah tahu dan mampu menerima didikan dari guru madrasahnya, serta pastinya nurut-nurut. Nah, kalau si Mami ini kan masih saya ragukan keislamannya. Dugaan saya masih kuat kalau si Mami ini Oten sejak kecil. Apa buktinya? Ya karena soal sholat, jika batal harus berwudu dulu saja, otaknya udah gak mampu menerima. Kemudian si Mami membuat cerita yang seakan-akan guru madrasahnya gak suka jika ada murid yang kritis saat bertanya. Mami dodol, gak mungkin banget sebagai guru madrasah gak suka terhadap muridnya yang kritis dalam bertanya. Justru malah senang kalau punya murid yang kritis. Dugaan saya, mungkin si guru tahu kalau otak Mamilah yang susah menerima pelajaran dari sang guru. Kenapa saya menduga kalau si Mami saat kecil itu pendidikannya hancur? Berikut buktinya. Nah singkat cerita, nah akhirnya pas catur ulan 1 saya bagus nih nilai. Pas catur ulan 2 saya nggak terima, ini kenapa rankingku di belakang gitu, maksudnya paling ujung gitu. Marah banget, pokoknya di jalan tuh enggak langsung dirobek aja itu rapot, dilempar ke belakang, pokoknya nggak mau sekolah lagi soalnya nilainya jelek. Lu on block. Sekolahnya saja nggak beres, nilainya hancur, nggak naik kelas. Kok ngaku-ngaku sebagai murid yang kritis? Nggak nyambung saudara-saudara. Oten, orang tulul emang nekat. Nah singkat cerita, saya nggak ada uang. Saya naik angkot itu, naik bis waktu itu, naik Metro Mini ya, yang agak besar itu, yang agak tinggi. Ke itu, saya duduk, saya tutup mata, saya bilang ini, Tuhan Yesus tolong, karena saya nggak bawa uang, karena saya mau ke gereja waktu itu, karena waktu itu ada kesembuhan ilahi ya. Tapi itu yang angkot yang kondektur itu gini-gini kan, kecil-kecil itu si uang receh itu. Nah akhirnya saya dilewatin kan, dia mungkin entah itu Tuhan yang tolong atau entah pikir dia saya udah bayar atau saya tidur tuh nggak tahu lah. Pokoknya lewat tuh, bebas kan, berarti kan saya berhasil kan. Akhirnya saya masuk ke Menteng Prada, saya ibadah. Nah, jadi pas antar call, saya kan Pak Parji biasa ya minyak urapan gitu. Pak, tolong Pak, kakak saya sakit hepatitis. Terus Pak Parji buatkan, kakakmu sembuh, kakakmu tidak sakit hepatitis kok gitu. Ini minyak urapan ini dari Menteng Prada ke Duren Sawit itu saya kekepel gini, seperti biasa, nggak ada uang. Pulang tuh gimana gitu kan, seperti biasa lagi, saya begitu lagi. Namanya bayi itu, bayi gimana sih kalau bayi, berarti kan masih dilindungi ya sama orang tuanya. Saya menganggap Tuhan Yesus itu orang tua saya gitu kan. Jadi terserah dia gitu mau ngelakuin apa, tapi di jalan yang benar ya. Jadi tangan tuh begini gitu kan, ada minyak gitu kan. Sampai rumah, pokoknya lewat lagi ya, kondektur ini tetap giniin uang gitu, tapi saya
tutup mata, saya berdoa tuh Tuhan lewatin karena saya nggak punya uang. Oke sobat, ingat ya, jangan sampai murtad. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan.